Ragnar Oramagan against Sultan Bakti. Ragnar pulls it back to the edge of the penalty area. Marcelino! Marcelino Ferdinand has hit the back of the net. Saudi Arabia. Andy Walsh takes it quickly. Breaks to Ragnar Oramagan. Flick inside, destroyed. Oramagan again. Saudi Arabia clinging on. Laga super sengit baru saja tersaji yang mempertemukan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Dalam laga kali ini, Sintayong akhirnya membawa nama Eliano Reinders ke bangku cadangan meski tak dimainkan secara langsung. Seperti biasa, skuad Garuda ngegas duluan di awal laga. Bahkan di 15 menit pertama, skuad Garuda hampir mempunyai 4 peluang berbahaya. Indonesia menyerang bertubi-tubi di awal babak pertama. Sayang, upaya Ragnar Oramagan dan Marcelino Ferdinand masih gagal. Memasuki pertengahan babak pertama, skuad Garuda mengendorkan serangannya dan mengandalkan serangan balik. Marcelino yang diturunkan sejak menit-menit awal tampil sangat luar biasa. Dia menjadi pembeda di lini depan skuad Garuda. Penempatan posisi yang bagus membuat pergerakan Marcelino Ferdinand sulit ditebak para pemain bertahan Arab Saudi. Namun terlepas dari hasil laga, sebelumnya pelatih Arab Saudi Hervé Renard menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan tim kuat karena punya beberapa keunggulan sangat membahayakan. Dalam persiapan menghadapi laga genting tersebut, Hervé Renard mengakui bahwa timnas Indonesia masuk kategori tim kuat. Karena itu, mereka sudah berusaha mempersiapkan diri dengan baik untuk meredam kekuatan tim nasional Indonesia. Tim Indonesia itu kuat, punya organisasi bagus, dan mereka punya serangan balik cepat dan juga berbahaya dalam bola mati. Seperti yang sebelumnya pemain saya katakan, ini laga sulit, tetapi kami suka laga macam ini dan mencoba menampilkan laga yang menarik, ucap Hervé Renard. Come on. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan langsung melakukan evaluasi besar-besaran usai laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia kontra Arab Saudi baru saja digelar. Duel yang digelar di Stadion GBK tersebut berlangsung menegangkan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan duel yang baru dilaksanakan menjadi penentu langkah PSSI terhadap timnas Indonesia, termasuk kepastian nasib Sintayong di kursi pelatih kepala skuad Garuda. Menteri BUMN tersebut mengungkapkan jika evaluasi memang sengaja dilakukan usai melawan Jepang dan Arab Saudi di fase ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan justru evaluasi harus dilakukan usai menghadapi tim-tim besar. Hal ini dilakukan agar pasukan Garuda bisa lebih baik ke depannya. Apalagi lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mengingat kualitas tim-tim di grup C ini selain Jepang mempunyai skuad yang sama baiknya. Oleh sebab itu evaluasi ini wajib dilakukan PSSI terhadap timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga antara timnas Indonesia versus Arab Saudi baru saja digelar. Namun sebelum laga kontra Arab Saudi yang baru saja digelar, Tom Haye dan kawan-kawan harus menelan pil pahit menyerah 4 gol saat melawan Jepang. Kekalahan ini menimbulkan banyak spekulasi kurang sedap terkait kondisi internal tim. Bahkan sempat beredar video momen saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengancam akan mundur. Terkait kondisi ruang ganti tim, Tom Haye mengaku bahwa pasca kekalahan dari Jepang, skuad Garuda berusaha bangkit. Sejujurnya, saya berpikir semua orang di sini ada misi yang sama. Kita mencoba yang kami bisa untuk mencapai mimpi tinggi kami. Umumnya mudah untuk merasa senang ketika semua berjalan sesuai rencana dan memenangkan semua pertandingan. Namun yang terpenting sekarang ialah bagaimana kami tetap bangkit, ujar Tom Haye. Tom Haye menjelaskan bahwa skuad Garuda pasca kekalahan dari Jepang berusaha dengan sekuat tenaga berlatih demi pertandingan hari ini melawan Arab Saudi. Ditegaskan Tom Haye, pemain timnas Indonesia masih meyakini bahwa semua hal dapat terjadi. Meski sudah tak lagi mendapatkan panggilan membela tim nasional Indonesia, namun Marc Anthony Klok nampaknya masih terus menjalin silaturahmi dengan para pemain tim nasional Indonesia. Pemain keturunan Belanda tersebut selalu menunjukkan dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia dengan berbagai cara.
Terbaru, Mark Klok kedapatan memberi jersey Persib Bandung kepada JIJS. Momen itu diunggah oleh JIJS melalui Instagram Story miliknya. Jersey Persib Bandung itu masih tersimpan di dalam sebuah kotak berwarna biru dengan logo Persib Bandung berwarna emas dengan 3 bintang di atasnya. Sementara itu, Mark Klok juga ternyata menerima hadiah jersey Venezia dari JIJS. Klok juga membagikan foto dirinya memakai jersey Venezia di Instagram miliknya. Sebelumnya, Mark Klok juga menuai sorotan karena mendatangi hotel tempat para pemain timnas Indonesia menginap. Dalam foto yang beredar, Klok tampak memberikan dukungan langsung kepada Justin Hubner dan kawan-kawan. Berkat aksinya itu, Mark Klok juga menuai pujian atas kebesaran hatinya tetap mendukung rekan-rekannya di timnas Indonesia, meskipun tidak lagi mendapatkan panggilan dari Sintayong. Mark Klok pun menjelaskan alasannya mendatangi hotel timnas Indonesia memang ingin memberikan dukungan secara langsung. Mark Klok mengatakan jika ada kesempatan dirinya mengajak bertemu karena ini pertemanan. Mark Klok juga memaparkan saat bertemu dengan para pemain timnas Indonesia, mood mereka selalu bagus. Mereka juga bangga semua karena main untuk timnas. Karena mereka semua teman saya tidak ketemu mereka lama, terus mereka juga tidak tinggal di Indonesia. Meski saya tidak di timnas, tapi saya tetap bertemu mereka dan hadir menemui mereka hanya untuk memberikan dukungan saja, ujar Marc Anthony Klok. Akhir-akhir ini, pro kontra timnas Indonesia kembali terjadi. Kali ini datang dari salah satu mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nokolo, yang tak setuju jika timnas Indonesia menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024. Ia mengaku heran, bagaimana bisa skuad Garuda menargetkan lolos Piala Dunia jika juara AFF saja tidak pernah. Ya, timnas Indonesia memutuskan menurunkan tim U22 pada Asian Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab, tim itu hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025. Pro kontra terjadi atas keputusan itu. Mereka yang mendukung, beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. Sebab, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Sementara, mereka yang menentang, menyebut Piala AFF harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangi. Sebab, Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar. Greg menyayangkan keputusan untuk menurunkan tim U22 di Piala AFF. Menurutnya, mustahil menargetkan lolos Piala Dunia tetapi tak pernah menjadi juara di level regional. Pemain yang dinaturalisasi sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan. Jangan menaturalisasi sudah sebanyak ini terus kita bilang AFF itu nggak penting. Sekarang kita bilang target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia kalau kita nggak bisa juara Piala AFF? Saya tidak setuju pemakaian timnas Indonesia U22. Harus pakai tim yang paling kuat, ujar Greg Nokolo. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ajang itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.